Mengenai penggunaan babuan, saya rasa ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak baik tinggian, kolong dan balap pada umumnya. Kualitas burung ditentukan oleh struktur gennya dan struktur gen ini diturunkan melalui perkawinan, bukan melalui lolohan. Jadi menggunakan babuan tidak mempengaruhi struktur genetiknya. Masalahnya, kalau kita menggunakan babuan, ada kecenderungan kita memperlakukan babuan sebagai burung kelas 2. Padahal burung yang sedang meloloh justru memerlukan perhatian yang lebih baik, terutama dari sisi pemberian nutrisi dan pengawasan kesehatan. Kalau perhatian terhadap burung babuan tidak memadai, maka dengan sendirinya kualitas piikan juga akan menurun. Kalau kita mau menggunakan babuan untuk loloh, yang penting adalah mempersiapkan babuan tersebut secara baik, terutama dari sisi kesehatan dan nutrisi. Babuan juga tidak boleh meloloh terus-menerus karena akan mengalami stres yang bisa berakibat pada semangat untuk merawat piiknya. Dengan branding menggunakan babuan yang mahir dalam merawat piik, tentunya hasil anakannya pun terlihat sehat dan berkualitas. Sekarang kita membahas cara merawat burung lomba. Berhasil atau tidaknya perlombaan merpati tergantung pada bagaimana konvoi memperhatikan merpati tersebut. Karena beragamnya pandangan mengenai perawatan merpati balap di transit, maka kini perlu bagi perusahaan transportasi atau pengemudi pemilik untuk memastikan bahwa karyawan yang bekerja pada mereka mendapat informasi lengkap dan terus diperbarui tentang perawatan merpati balap di transit. Studi ilmiah tersedia gratis dan harus digunakan. Merupakan tugas konvoi untuk memastikan bahwa persediaan air minum bersih yang cukup disediakan untuk merpati yang dirawatnya pada jangka waktu yang wajar selama pengangkutan dan sebelum pembebasan di titik pelepasan. Merupakan tugas konvoi untuk memastikan bahwa burung tiba di titik perlombaan tepat waktu untuk mendapatkan waktu istirahat yang wajar. Istirahat ini untuk menghilangkan stres akibat perjalanan jauh. Karena sebagian pengemudi gemar ngebut, maka tugas konvoi adalah memastikan bahwa segala upaya dilakukan untuk mengangkut merpati dengan kecepatan wajar, maksimum 90 km per jam. Ini akan membantu menurunkan tingkat stres burung. Merupakan tugas konvoi untuk memastikan bahwa dalam cuaca hangat 25C+, 76F+, suhu di dalam kompartemen merpati diatur sedemikian rupa sehingga merpati tetap sejuk. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa selama suhu tinggi, merpati di dalam alat pengangkut ini dapat kehilangan kandungan air dan berat badannya dengan sangat cepat. Konvoi harus memastikan bahwa selama cuaca hangat, untuk setiap 100 km perjalanan, kendaraan harus diparkir selama setengah jam dan burung harus disuplai dengan air minum segar setiap saat. Merupakan tugas konvoi untuk memastikan bahwa burung-burung tersebut diberi makan dan minum dengan benar pada waktu yang tepat dan memastikan bahwa setiap burung yang dirawatnya memiliki peluang yang adil untuk berkompetisi dalam perlombaan yang akan datang. Karena mahalnya biaya balap merpati, banyaknya balapan yang buruk dan terus menurunnya jumlah anggota. Setiap upaya harus dilakukan oleh konvoi untuk memastikan bahwa ia telah melakukan pekerjaannya dengan cara yang tidak diragukan lagi dan memberikan kesempatan terbaik untuk balap tersebut. Merpati dalam perawatannya agar berhasil bagi pemiliknya. Makanan campuran yang diberikan kepada merpati di dalam keranjang di alat pengangkut harus sebagian besar terdiri dari mais. Itu harus disimpan dalam kantong kertas yang tepat dan harus diganti dengan makanan segar setidaknya sebulan sekali. Makanan harus diperiksa setiap minggu untuk memastikan makanan tidak terkontaminasi atau lembab. Makanan yang mencurigakan harus segera diganti. Setiap minggu semua karung harus dibalik. Kapan memberi makan burung? Jika perlombaannya adalah perlombaan semalaman, pelepas liaran dilakukan pada sore hari dan burung pulang keesokan harinya.
Merpati diperbolehkan makan hingga 3-4 jam sebelum waktu pelepasan. Makanan ini harus ringan. Sehari sebelumnya di jalan, antara pukul 15 dan pukul 17, burung dapat diberi pakan campuran biasa yang sebagian besar terdiri dari mais. Apabila burung dijemur 2 hari sebelum hari perlombaan, yang disebut diuresis, merpati harus diberi makan pada hari Jumat antara pukul 15 dan pukul 17 di tempat pelepas liaran. Memberi makan di tempat pelepasan merupakan pilihan yang disukai karena memungkinkan burung mencerna makanan dalam lingkungan yang stabil. Banyak burung muntah selama pengangkutan. Jaga kualitas air yang baik. Tangki air dan pipa penghubung ke saluran air harus dikosongkan setelah setiap perlombaan. Jika hal ini tidak dilakukan dengan mudah, alga, virus dan bakteri, beberapa jenis E. coli dan kanker akan berkembang. Ketika merpati balap meminum air semacam ini, kondisi burung akan memburuk sebelum perlombaan dimulai. Dan ketika mereka tiba di rumah, peternak mengalami banyak kesulitan untuk mengembalikan bentuk tubuh mereka kembali. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Selanjutnya, setiap bulan sekali tangki air dan seluruh jaringan pipa yang terhubung ditambah dengan batang air merpati harus didesinfeksi dan dibersihkan. Menyiram burung sebelum alat pengangkut berangkat ke tempat pelepas liaran. Semua tangki air diisi dengan air bersih dan semua merpati diberi air. Terutama anak-anak muda harus memiliki banyak kesempatan untuk belajar minum air di dalam alat pengangkut. Ketika di jalan pengemudi truk mengerem, merpati juga harus diberi air dan pintu dibuka agar udara segar dapat masuk. Sangat disarankan ketika suhu luar naik di atas 25 C untuk melakukan rem ekstra di jalan. Segera setelah pengangkut tiba di tempat pelepas liaran, merpati harus diberi minum meskipun hari masih malam. Jika terjadi penundaan, maka air minum harus diganti setiap 6 jam. Waktu keberangkatan. Waktu berangkat ke tempat pelepas liaran harus dipertimbangkan dengan baik. Pengangkut harus berangkat cukup awal sehingga waktu tiba di tempat pelepas liaran adalah beberapa jam sebelum pelepas liaran dilakukan. Biasanya diperlukan waktu 1 jam menunggu untuk setiap 100 km berkendara. Inilah saatnya merpati perlu melepaskan diri dari stres yang menumpuk selama perjalanan menuju titik pelepas liaran. Jika terjadi perampokan, waktu istirahat minimal yang dibutuhkan burung sebelum pelepasan adalah 2 jam. Selama waktu ini, konvoi juga perlu memberi minum burung-burung tersebut dan menyiapkan alat pengangkut untuk pelepasan. Konvoi juga harus berhati-hati jika cuaca dingin. Jangan membuka pintu sepenuhnya dalam satu waktu, tetapi melakukannya sedikit demi sedikit. Hal ini untuk mencegah burung menjadi dingin terlalu cepat. Prosedur keamanan pada malam hari dan ketika konvoi tidak ada yang membawa burung, maka pengangkut harus dikurung sehingga orang lain yang tidak mempunyai urusan di dalam pengangkut tidak dapat masuk ke dalam. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan memasang pintu tambahan di bagian dalam di samping pintu yang sudah ada. Namun pintu ini terbuat dari kain kasa sehingga udara segar dapat masuk setiap saat dari sana. Mencegah situasi stres. Jika di tempat pelepas liaran banyak pengangkut yang menunggu bersama burungnya untuk dilepas liarkan, jadwal pelepas liaran didiskusikan oleh konvoi. Jika pelepasan tersebut bukan yang pertama, maka disarankan untuk menutup pintu hampir seluruhnya ketika pengangkut lain akan melepaskannya. Jika hal ini dilakukan, burung akan tetap diam dan banyak stres yang hilang sebelum burung itu sendiri dilepaskan. Jika tidak, burung-burung yang harus tetap berada di dalam transporter akan menjadi liar saat mencoba keluar juga. Selalu ikuti saran sebelum pelepasan dilakukan.
Konvoi harus selalu menghubungi pengawas lomba dan nasihatnya mengenai pelepasan sehubungan dengan cuaca harus selalu diikuti. Pengendali balap juga harus mendapat informasi yang baik dari konvoi mengenai cuaca di lokasi pelepas liaran. Pedoman khusus apabila perlombaan dengan anak burung dijadwalkan untuk jarak 250 km atau lebih dan karena alasan apapun pelepasannya tidak dapat dilakukan sebelum pukul 9 dengan perkiraan suhu 25 C atau lebih pada pukul 12 dan angin bertiup kencang. Maka pengawas lomba mengambil keputusan untuk melepaskan dari jarak yang lebih pendek sekitar 125 km. Setelah kedatangan burung mendapat istirahat minimal 2 jam dan pelepasan dilakukan setelah pukul 15 saat suhu sudah turun. Periksa merpati yang tertinggal setelah pelepasan. Pengangkut harus diperiksa apakah ada merpati yang tetap berada di dalam karena alasan tertentu. Merpati yang sakit atau tidak mampu terbang pulang sendiri harus dibawa pulang dan diserahkan kepada pengawas lomba yang memberitahukan kepada pemiliknya. Pembersihan tempat pelepasan jika pentungan diperbolehkan memasukkan serpihan kayu ke dalam keranjang. Maka tempat pelepas liaran harus dibersihkan setelah burung dilepas liarkan. Ini adalah tugas konvoi. Organisasi harus memberinya alat untuk melakukan hal tersebut. Misalnya sapu dan kantong plastik untuk memasukkan kotoran. Di Eropa, alat pengangkut merpati tidak diperbolehkan lagi berada di banyak tempat pelepas liaran karena masih ada kotoran yang tertinggal setelah merpati dilepaskan. Jika kita ingin mempromosikan olahraga kita dengan baik, membersihkan tempat pelepas liaran adalah sesuatu yang akan menimbulkan kesan positif. Laporkan semua masalah dan kesulitan di tempat pelepas liaran yang disebabkan oleh pengangkut, konvoi atau pengemudi harus dilaporkan kepada pengawas balapan dan kemudian ke organisasi. Organisasi akan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan mereka harus diberitahu siapa yang menyebabkan masalah tersebut. Stefan van Bremen, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.